Kita mulai dari pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki pengertian yaitu alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses belajar, dapat berupa alat atau bahan ajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa. Ada juga pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Haji Malik, 1994. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan ajar sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa. Kemudian yang kedua, menurut para ahli, Gerlach dan Eli, tahun 1971, yaitu alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali visual atau verbal. Menurut Latuheru, yaitu bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Menurut para ahli dari Levy dan Lenz, fungsi media pembelajaran itu ada fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa. Ada juga fungsi afektif, menciptakan kenyamanan siswa saat belajar. Ada juga fungsi kognitif, mempermudah pemahaman dan ingatan informasi. Ada juga fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa yang lemah dalam menerima pelajaran. Kemudian secara umum, fungsi media pembelajaran itu yang pertama menarik perhatian siswa dengan membuat suasana kelas lebih segar dan meningkatkan konsentrasi siswa. Kemudian memperjelas penyampaian pesan, membantu siswa memahami konsep abstrak, dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, mengatasi kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Kemudian yang terakhir, meringkas tujuan pembelajaran secara efektif. Ada juga manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Kemp dan Dayton, tahun 1985, manfaat media pembelajaran menurut mereka yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang kelima, kegiatan mengajar yang fleksibel. Yang keenam, menumbuhkan sikap positif siswa. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, itu memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua, metode pembelajaran lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, memusatkan perhatian murid pada materi. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang hidup dan interaktif. Yang keenam, meningkatkan keaktifan siswa. Yang terakhir yaitu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ada juga manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, lebih memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Yang ketiga, meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir,
membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar siswa. Ada juga karakteristik media pembelajaran. Ada media visual, yaitu hanya dapat dilihat, seperti misalnya gambar atau grafik. Kemudian media audio, hanya dapat didengar, misalnya rekaman suara, musik. Kemudian media audio visual, yaitu kombinasi audio dan visual, misalnya film atau video. Kemudian multimedia, yaitu merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Ada juga kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu sejalan dengan tujuan pemilihan media. Yang kedua yaitu karakteristik medianya. Yang ketiga yaitu alternatif media pembelajaran yang dipilih. Jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dengan pemilihan dan penggunaan yang tepat, media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Dengan lebih baik, meningkatkan motivasi belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.